Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ikhwati fillah azallahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting sebagai seorang muslim, yakni tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Ya. Kita sering dengar sunnah ya. Ya, biasa kalau malam Jumat sering ada kata sunnah Nabi, sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Ya. Ini terkadang kata sunnah dipermainkan. Ya. Terkadang kata sunnah ya digunakan untuk hal-hal yang tidak pantas. Nah, sunnah ini bahasa Arab. Maka kita lihat pengertiannya dalam bahasa Arab. Sunnah itu sendiri secara bahasa berarti at-tariqatul maslukah. Ya, jalan yang ditempuh. Ya, jalan. Itu namanya sunnah, jalan yang ditempuh. Adapun secara istilah syariat, ya, secara istilah syariat, maka sunnah itu berarti perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ditambahi ya sifat Nabi secara khalqiyah atau khuluqiyah. Ya, yakni akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk jasad atau bentuk fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan sunnah. Jadi perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang ditambahi sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara akhlak dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik, yakni bagaimana ciri-ciri fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disebut dengan sunnah. Namun sidang jamaah maghrib rahimani rahimakumullah, kita perlu memahami bahwa pengertian sunnah seperti ini itu pengertian sunnah dari sisi ahli hadis. Ya, pengertian sunnah dari sisi ahli hadis. Karena di sana ada perbedaan ya, pengertian sunnah dari sisi ahli hadis dengan pengertian sunnah dari sisi ahli fikih. Ya, ini harus dipahami terlebih dahulu. Adapun dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan ya hukum-hukum pembebanan, ahkamut taklifiyah namanya. Ya, hukum-hukum pembebanan. Apa itu hukum-hukum pembebanan? Hukum pembebanan ada 5. Ya. Ada yang namanya wajib. Ya, ada yang namanya wajib. Ya, kalau dikerjakan kita dapat pahala yang besar, kalau ditinggalkan kita berdosa. Yang kedua ini setelah wajib ada yang namanya sunnah. Ya, sunnah ini kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian setelahnya ada yang namanya mubah, boleh. Dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Ya, itu namanya mubah. Kemudian ada lagi namanya makruh, dibenci. Ya, ini perbuatan yang dibenci. Kemudian ada namanya haram. Ya, kalau dilaksanakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kebalikan dari wajib tadi. Nah, sunnah ini dari hukum taklifiyah tadi itu berbeda dengan istilahnya ahli hadis tadi.
Maka kalau kita pakai istilahnya ahli hadis, sunnah adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian persetujuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketiga hal ini itu mencakup 5 hal dari hukum taklifiyah tadi. Jadi ada perkataannya Nabi, sunnah Nabi tadi, sunnah dari sisi ahli hadis, perkataan, perbuatan dan persetujuan. Ada yang sifatnya wajib. Nah, sunnah ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah, ada yang sifatnya makruh, ada sifatnya haram. Ya. Mana itu sunnah yang wajib? Kok ada sunnah yang wajib? Iya, sunnah dari sisi ahli hadis yang wajib dari sisi ahli fikih. Apa itu? Ya, seperti yang kita kerjakan tadi, sholat 5 waktu. Itu sunnah Nabi. Yang hukumnya apa? Wajib. Bisa dipaham, Pak? Ya. Seperti apa namanya? Puasa, haji, umroh, ya, dan sebagainya. Itu sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Dari sisi hukum. Ya, ada sunnah yang hukumnya sunnah. Ya, dari sisi hukum. Ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Apa itu? Ya, salat sunnah. Puasa sunnah, sedekah dan sebagainya. Itu hukumnya sunnah. Ada yang boleh. Hukum Nabi yang hukumnya boleh. Seperti apa? Ya, berpakaian dengan pakaiannya Nabi SAW. Seperti pakai sorban. Ini hukumnya boleh. Tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, juga tidak haram. Boleh. Ya. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia tidak boleh. Seperti apa? Ya, jadi mubah ini bisa berubah hukumnya, tapi hukum asalnya seperti itu. Ya, ada hal-hal yang bisa membuatnya menjadi ya wajib, ada hal-hal yang bisa membuat dia jadi sunnah, ada hal-hal yang bisa membuat dia jadi makruh, ada hal-hal yang bisa membuat jadi apa? Jadi haram. Contohnya apa? Contohnya tadi pakai surban. Ya, hukum asalnya boleh. Tetapi kalau dia menggunakan surban supaya menampakkan dirinya lebih baik daripada yang lain, bisa dipaham? Maka ini hukumnya haram karena dia masuk apa? Libas syuhrah. Ya, man labisa libasa syuhrah albasahullahu ya bilibasin minan nari yaumil qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Pakaian yang kalau dia pakai dia merasa lebih daripada yang lain. Jadi apa? Jadi perhatian. Ya, jadi seleb. Apa itu seleb? Ya, pusat perhatian. Nah, sama dengan HP, ini mubah. Hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau dipakai apa namanya? Dipakai belajar, ya, bagaimana caranya dia bisa jawab wajib? Kalau sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kalau tidak dengan sesuatu yang mubah itu, maka hukumnya menjadi wajib. Misalnya kita tidak ada apa namanya media yang lain untuk belajar agama kecuali HP. Hukum belajar agama apa? Wajib. Tidak ada media yang lain yang bisa kita pakai kecuali HP. Maka HP ini menyempurnakan kewajiban. Maka hukumnya HP bisa menjadi wajib juga. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kalau tidak ada sesuatu itu, ya, dan sesuatu itu mubah, maka dia pun menjadi wajib. Tapi kalau HP yang hukumnya asalnya mubah, ya, kita pakai untuk melihat aurat perempuan yang bukan mahram kita, maka hukumnya menjadi haram. Kan begitu, Pak, ya? Baik. Jadi kemudian ada yang sunnah yang hukumnya makruh. Ya, sesuai dengan ya, apa itu sunnah yang hukumnya makruh? Sunnah Nabi yang hukumnya makruh. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu. Apa namanya? Tidak suka kalau tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Ini disebutkan dalam mana? Dalam sunnah Nabi. Ya, disebutkan dalam sunnah Nabi atau yang biasa kita kenal dengan hadis. Ya. Maka sunnah yang hukumnya makruh itu apa? Tidur sebelum Isya
atau ngobrol-ngobrol setelah Isya, itu hukumnya makruh. Ya. Apa sunnah Nabi yang hukumnya haram? Ya, hal-hal yang diharamkan oleh sunnah Nabi. Ya, misalnya apa? Zina. Ya, dalam sunnah Nabi disebutkan haramnya, tentang haramnya berzina. Ya, tentang haramnya riba. Maka itu menjadi sesuatu yang hukumnya haram. Ya, bisa dipahami, Pak ya? Nah, jadi harus dibedakan dulu. Adapun yang kita bacakan sekarang, yang kita bicarakan adalah sunnah ya dari sisi ahlul hadis. Ya, bukan yang tadi ini. Ya. Baik. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu adalah sumber pembuatan syariat hukum Islam. Ya. Jadi pembuatan ada yang namanya sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Ya, ada hal-hal yang lain, ya, tapi tidak disepakati. Ya, seperti misalnya madhabnya Imam Abu Hanifah ada yang namanya istihsan, menganggap baik. Kalau ada sesuatu yang dianggap baik, maka itu bisa menjadi syariat. Ya, ini dibantah oleh Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik padahal tidak dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah membuat syariat baru. Kan gitu. Ini masdarnya madhab Hanafi. Ya, ada juga masdar hukumnya madhab Maliki, Imam Malik. Ya, seperti apa? Amalu ahlil Madinah. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang Madinah, maka itu dianggap satu syariat. Nah, tapi ini tidak disepakati. Yang disepakati oleh para ulama ada 4 saja. 2 sumber hukum asli, yang 2 yang lainnya adalah sumber hukum yang mengungkap hukum yang ada pada 2 sumber hukum asli ini dan belum ketahuan. Ya, kita jelaskan. Sumber yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, dan ini sumber asli. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran itu ya sempurna. Al-Quran itu sempurna. Kenapa sempurna? Karena dia kalamullah, ya, perkataannya Allah. Maka karena Allah itu sempurna, maka perkataannya pasti sempurna, tidak sama dengan perkataan manusia. Ya, perkataan manusia ada salahnya, ada benarnya, ada salahnya. Adapun perkataan Allah, maka semuanya benar. La raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab Al-Quran, tidak ada kesalahan di dalamnya. Jangankan kesalahan, keraguan saja tidak ada, apalagi yang salah. Yang meragukan saja tidak ada, apalagi yang salah. Maka Al-Quran itu menjadi sumber hukum Islam. Ya, kita menentukan wajib, menentukan sunnah, menentukan mubah, menentukan haram, makruh, diambil dari Al-Quran. Sumber yang kedua ini yang kita bicarakan sekarang, namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber hukum yang kedua, sumber hukum asli. Dan perlu kita ketahui, ya, sunnah Nabi itu adalah wahyu juga. Ya, sunnah Nabi itu adalah wahyu juga. Mana dalilnya? Quran surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, jadi apa yang dikatakan Muhammad tentang syariat tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Akan tetapi apa yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyun yuha, wahyu Allah yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus yakin bahwasanya sunnah Nabi itu juga adalah apa? Itu juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, saya diberikan oleh Allah Alkitab, yakni Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan yang seperti dengan Al-Quran. Apa itu? Sunnah. Ya. Kenapa disebut seperti Al-Quran?
karena dia juga wahyu Allah. Ya, kata Rasulullah, ala inni utitul kitab, dalam riwayat yang lain dikatakan ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti ada golongan sesat. Setelah sambungan dari hadis ini, ya, kata Rasul, ala yushiku rajulun yanthani sya'ban ala arikatihi yaqul alaikumul qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh wa ma wajadtum fihi min haramin fahrimuh. Ya, kata Rasulullah SAW, nanti ada orangnya gendut. Ya. Jadi sifat gendut itu tidak disuka, Pak. Tapi gendut di sini maksudnya apa? Gendut yang malas. Ya. Gendut yang malas. Kata Rasulullah SAW, ya, setelah berbicara tentang sahabat, menyuruh kita untuk mengikuti sahabat, ya, kata Rasulullah, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik zaman adalah zamanku, yakni zamannya para sahabat, ya, kemudian yang mengikuti mereka dan yang mengikuti mereka. Kemudian setelah itu muncul orang-orang yashhaduna wa la yustashhadun, orang-orang yang bersaksi padahal tidak diminta persaksiannya. Ya, banyak ada orang begitu, Pak. Banyak di Facebook itu, ya, di televisi, tidak diminta persaksiannya dia bersaksi. Ya. Kemudian yakhunun wala yu'tamanun. Ya, mereka berkhianat dan tidak amanah. Ya, wa yadhharu fihi musiman. Muncul orang-orang gendut, kata Rasulullah SAW. Gendut di sini maksud, ya, gendut yang ada dalam hadis ini. Ya, yang malas belajar, malas kerja, makan saja. Kemudian ketika didatangkan, dalam hadis yang lain dikatakan, "Tsumma yaji'u ilaihi amrun min amri mimma amartu bihi wa ma nahitu anhu." Ya, fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi na'khudhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata sandar-sandar, ya, sandar-sandar di di sofanya. Kemudian ada orang yang datang membawakan hadis Nabi, dibacakan hadis Nabi, dibacakan sunnah Nabi. Dia bilang apa? Antara kamu dengan saya ada Al-Quran. Apa yang kita dapat dari Al-Quran itu kita ambil. Kalau tidak ada di Al-Quran kita singkirkan. Ya, jadi dia tidak mengambil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini dalam riwayat ini dikatakan, ya, kalian harus memegang Al-Quran. Ya, ketika dibawakan diceritakan tentang sunnah Nabi, dia bilang apa? Ya, kalian harus berpegang pada Al-Quran saja. Apa yang kita dapat di dalam Al-Quran itu halal, maka kalian halalkan. Apa yang kalian dapat dari Al-Quran itu haram, maka kalian haramkan. Tidak mau mengambil hadis Nabi. Orang itu sudah banyak muncul sekarang, orang-orang seperti ini, yang kita kenal dengan golongan ingkarus sunnah, ya, mengingkari sunnah. Dan ini golongan sesat sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa inna abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah SAW, aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan taat dan mendengar kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Ya. Karena barang siapa yang hidup setelahku, kata Rasulullah, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kelihatan kan sekarang, Pak? Ya, ustadz ini bilang A, ustadz ini bilang B, ustadz ini bilang C, ustadz ini beda-beda semua. Perselisihan yang sangat banyak. Ya. Maka apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengambil sunnahku, ya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya, jalannya, ya, ajarannya, pemahamannya, cara beragamanya khulafa'ir rasyidin setelahku, ya, ambil itu.
wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahammu. Gigit maksudnya apa? Gigit sekuat-kuatnya, pegang sekuat-kuatnya itu. Ya, agama itu, sunnahku, pegang sekuat-kuatnya. Karena kalau tidak, kalian akan tersesat. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang hidup di akhir zaman kemudian dia memegang agamanya, dia seperti menggenggam bara api. Susah, Pak. Bagaimana tidak? Orang berjenggot saja Rasulullah SAW suruh kita berjenggot. Orang berjenggot dibilang teroris. Ya, kita datang berjenggot lewat di pasar, teroris lewat, ya kan, diejek-ejek gitu. Ya. Bahkan nanti akan apa? Akan dibunuh-bunuh orang yang seperti ini. Ya. Kenapa? Karena menjadi asing, dianggap sebagai ancaman. Orang-orang yang mendakwahkan Islam yang murni itu dianggap sebagai ancaman, dan itu sudah terjadi sekarang. Ya, sudah terjadi, Pak. Orang-orang yang suka pengajian-pengajian begini itu diintai, dilihat-lihat pengajiannya. Oh, ini nih jaringan teroris MDH. Masjid Darul Hikmah. Aduh, bahaya. Tapi apakah gara-gara itu kemudian kita harus mundur? Ya, kata Rasulullah SAW, nanti orang itu seperti kalqabidhi jamr. Ya, seperti orang yang menggenggam bara api. Ya. Bagaimana rasanya menggenggam bara api? Panas, sakit, tapi kalau dia dilepaskan bara itu, celaka dia. Susah, Pak. Ya, susah memang. Ya. Nah, ya seperti itu nanti keadaan di akhir zaman, tapi sudah mulai kita rasakan. Ya, alhamdulillah kita sekarang ya masih ringan-ringan, walillahil hamd. Kemudian kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, tidak pernah diajarkan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Itu namanya perkara baru. Jauhi sejauh-jauhnya. Ini kata Nabi loh. Ya, kemudian kata Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua perkara baru tersebut adalah bid'ah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Sekarang orang, Pak, kalau dengar hadis ini, itu kayak terbakar telinganya. Padahal ini perkataan Nabi. Ya, perkataan Nabi. Itu kayak terbakar telinganya orang. Ya, bukan terbakar jenggotnya karena tidak punya jenggot. Wa kullu bid'atin dhalalah, kata Rasulullah. Semua bid'ah itu sesat. Itu kata Nabi. Itu Nabi yang bilang, tidak pernah Nabi bilang ada bid'ah yang tidak sesat, ada bid'ah yang tidak sesat. Tidak pernah. Padahal umat butuh penjelasan itu. Kenapa Nabi tidak pernah jelaskan? Apakah Nabi tidak paham bahasa Arab? Orang-orang sekarang bilang apa? Ada kullu yang berarti semuanya, ada kullu yang berarti sebagian. Apakah Nabi tidak tahu bahasa Arab? Kenapa Nabi tidak menjelaskan itu? Oke, setelah itu, apakah para sahabat Nabi tidak tahu bahasa Arab? Kenapa mereka tidak pernah menjelaskan itu? Karena memang tidak ada. Asalnya semua bid'ah sesat. Oh, ini mi Ustadz ini selalu bilang, hadis Nabi yang saya baca ini. Kecuali Anda alergi dengan Nabi Anda yang Anda akui. Ya. Ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jam berapa masuk Isya? Kok sudah dekat sekali waktu Isya? Lewat 11. Tidak bisa ditawar-tawar itu. Sudah murah itu saya kasih kini. Baik, ini pembahasan yang sangat panjang. Taib. Nah, kalau begitu maka setiap orang harus mengikuti sunnah Nabi. Ini sumber hukum yang kedua. Kita belum selesai dari muqaddimah. Ini baru muqaddimah. Sumber hukum yang ketiga namanya apa? Ijma', kesepakatan, konsensus. Kesepakatannya siapa? Ulama. Ulama yang mana? Kesepakatan ulamanya para sahabat Nabi SAW. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, saya kira setelah meninggalnya para sahabat tidak ada lagi ijma'. Tidak ada lagi kesepakatan. Ijma' yang dimaksud ya setelah meninggalnya para sahabat Nabi. Kenapa? Karena ijma' itu semua ulama harus sepakat.
Sementara setelah para sahabatnya Nabi meninggal, para ulama itu tersebar di seluruh dunia. Kita tidak tahu apakah yang di sana sepakat dengan ini atau tidak. Ya. Kalau para ulama sahabat masih bisa, meskipun di akhir-akhir kehidupan mereka sudah susah, karena sudah tersebar ke berbagai negara. Ya. Apa contoh ijma? Apa contoh kesepakatan para sahabat yang menjadi hukum? Ya, contohnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku. Karena pada zaman Nabi Al-Quran itu tidak dikumpulkan dalam satu buku. Nanti di zamannya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kumpulkan menjadi 7 atau 10 buku, 10 bacaan. Ya. Kemudian nanti di zamannya Utsman baru dikumpulkan dalam satu bacaan, mushaf. Itu namanya mushaf Utsman yang sampai sama kita sekarang. Ya. Ini tidak ada di zaman Nabi. Tapi apakah ini boleh? Boleh. Kenapa? Itu yang namanya ijma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ya. Kemudian apa? Salat tarawih berjamaah. Ini ijma. Berarti bukan bid'ah. Bisa dipaham Pak ya? Nah, ini ijma. Kemudian yang terakhir namanya apa? Qiyas. Ya, yang namanya apa? Qiyas. Ya. Qiyas itu seperti apa? Ada 2 kasus, ya, ada 2 kasus. Kasus yang pertama ini ada pada zaman Nabi, kasus yang kedua tidak ada pada zaman Nabi. Ya, kasus yang pertama ini sudah kita tahu hukumnya, kasus yang kedua kita tidak tahu hukumnya. Maka untuk mengetahui hukumnya, kita samakan dengan kasus yang mirip dengan itu. Yang mirip dengan itu, yang memiliki 2 hal yang serupa, 2 hal yang serupa, 2 ilat yang serupa. Ya. Contohnya apa? Contohnya rokok. Tidak ada rokok di zaman Nabi. Apa hukumnya rokok? Ya, kita cari yang mirip dengan rokok apa, yang punya sifat yang sama dengan rokok apa. Ya, ada yang namanya khamar. Ya, ada yang namanya khamar. Apa sifatnya rokok yang sama dengan khamar? Yang pertama membuat kecanduan. Yang kedua apa? Merusak. Ya. Khamar itu punya 400 racun. Khamar, minuman keras dan yang lainnya, itu punya kadar racun 400. Kalau saya tidak salah ingat ya, 400. Ya. Dia haram. Kenapa? Karena kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada, tapi kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Rokok racunnya ada 4.000. Khamar racunnya berapa? 400 kalau saya tidak salah ingat. Khamar rokok racunnya 4.000 macam. Kalau khamar saja haram, maka tentu saja rokok lebih haram. Itu namanya qiyas, contoh ya, contoh kecil. Baik. Nah, kita kembali ke sunnah. Jadi qiyas dengan ijma ini sebenarnya bukan sumber asli. Ya, tapi dia mengungkap hukum yang belum jelas dari Al-Qur'an dan sunnah. Dia perjelas. Ya, dia perjelas hukum itu. Baik. Nah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib diikuti karena dia sumber hukum Islam, wajib diikuti. Kalau tidak diikuti maka berdosa. Apa akibatnya orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Akibatnya yang pertama tidak bisa masuk surga. Orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi tidak bisa masuk surga. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga. Semua umat Nabi akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Para sahabat tanya, "Ya Rasul, wa man ya'ba?" Emangnya ada orang yang tidak mau masuk surga? Orang semua kalau ditanya mau masuk surga atau tidak, jawabannya iya. Emangnya ada yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, iya. Ya, man ata'ani dakhalal jannah faman wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, yakni mentaati sunnah Rasulullah, maka dia masuk surga. Yang tidak mau mentaati Nabi, yang mendurhakai Nabi, tidak mau mengambil sunnah Nabi, maka dia tidak mau masuk
surga. Nah, ini bahayanya tidak mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyimpang dari jalannya Rasul, ya, membangkang kepada Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk bagi dia, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Siapa orang beriman ketika turun ayat ini? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Ya, jadi ini orang, barang siapa yang tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi, nuwallihi ma tawalla, kita biarkan dia pada kesesatannya. Berarti dia sesat. Berarti dia sesat. Orang yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti agamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sesat. Allah biarkan dia pada kesesatannya. Nah, jangan ada orang bilang, kenapa itu sesat? Nah, hidupnya enak ji, kaya ji juga. Kata Allah, kami biarkan dia pada kesesatannya. Ya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nanti kalau mati dilempar ke dalam neraka jahanam. Siapa? Orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Bahaya tidak? Bahaya, masuk neraka. Jangan dipandang enteng sunnah itu. Jangan dibilang sunnah ji. Ya. Kemudian ini dari dalil-dalil, banyak sekali dalil, cuma waktu kita sedikit, ikhwan fillah sallallahu iyyakum. Ya. Kita bacakan kisah-kisah, ya. Kisah-kisah tentang orang-orang yang menganggap enteng hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala, dia melihat ada orang sholat setelah sholat subuh. Jadi dalam Islam ada 3 waktu yang dilarang sholat. Ya, ini setelah sholat subuh. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua adalah ketika matahari berada pas di atas kepala. Itu orang tidak boleh sholat di situ. Nanti tergelincir sedikit baru masuk waktu zuhur. Ya, itu tidak boleh orang sholat di situ. Sebelum waktu zuhur itu pas di atas kepala atau pas di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga adalah ya setelah sholat asar. Itu waktu terlarang. Rasulullah SAW melarang kita sholat di situ. Kemudian ada orang setelah sholat subuh dia pergi sholat. Setelah sholat subuh dia pergi sholat, Pak. Dia perbanyak sholatnya di situ. Ditegur sama Sa'id ibn al-Musayyib. Ya, dia bilang apa? Ya Aba Muhammad, ya, yu'adzibunillah, yu'adzibunillahu 'ala shalah. Ya, kata orang ini ketika ditegur, jangan sholat. Nabi larang kita sholat di waktu ini. Kemudian dia bilang apa? Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara saya sholat? Perhatikan, Pak. Apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara saya sholat? Iya enggak, Pak? Kalau ada orang bikin, misalnya membaca Quran, dirutinkan baca Quran di kuburan, iya kan? Kemudian kita bilang, jangan baca Quran di situ. Ya. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jangan salat di kuburan. La tusallu ilal kubur atau 'alal kubur. Kata Nabi, janganlah salat menghadap kuburan. Ya, ini salat di atas tanah kuburan. Jangan. Kemudian dia pergi salat di situ, di atas kuburan atau menghadap kuburan. Kemudian kita larang. Dia bilang apa? Apakah Allah menghukum saya gara-gara saya salat? Gara-gara saya cinta Nabi? Apa Allah akan menghukum saya gara-gara saya dengar ceramah? Kita bilang apa? Ingat perkataannya Sa'id ibn al-Musayyib. Apa kata beliau? La walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak. Allah tidak menghukummu gara-gara salatmu, enggak. Tapi Allah menghukummu karena kamu menyelisihi sunnah. Bisa dipahami? Ingat itu, ini bantahan untuk semua
Karena orang yang melakukan perbuatan bid'ah, saya cinta Nabi, saya cinta Allah, maka saya melakukan ini. Ya, kita katakan apa? Kamu tidak dihukum karena salatmu, karena mengajimu, karena puasamu itu, tapi kamu dihukum oleh Allah gara-gara kamu menyelisih sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Pak semangat sekali, saking semangatnya dia bilang, wah kurang sekali nih sholat subuh, bagus ditambah-tambahi jadi 4 rakaat. Masa bangun capek-capek ada 2 rakaat ji, ya kan? Sholatlah dia 4 rakaat. Ditegur, kenapa kau sholat subuh 4 rakaat? Salam imam dia berdiri lagi. Tidak apa-apa ji, semangat Kak. Apakah Allah akan menghukum saya gara-gara saya sholat? Saya sholat ini karena cinta kepada Allah, saking tundukku sama Allah, ya, saking tunduknya saya sama Allah, maka saya tambah sholat saya. Masa Allah hukum saya gara-gara itu? Kita bilang apa? Allah karena kau cinta sama Allah, tapi Allah menghukum sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara konsekuensi syahadat, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ahlus sunnah. Ya. Baik. Kemudian kisah yang kedua. Afwan, kita bacakan dulu 2 ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi urusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dihati-hati. Dia bisa saja tertimpa fitnah. Fitnah itu artinya bencana. Ya, dalam Al-Qur'an ada disebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada al-qatl. Apa itu fitnah di sini? Bukan menuduh. Al-fitnah di sini adalah asyirk atau al-kufur, kesyirikan, kekufuran. Maka barang siapa yang ini hati-hati menyelisihi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dikhawatirkan bisa jatuh ke dalam kekufuran. Dikhawatirkan bisa jatuh ke dalam kemunafikan, dikhawatirkan dia bisa jatuh ke dalam apa? Di dalam kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau dia akan ditimpa oleh Allah, ditimpakan oleh Allah dengan siksaan yang sangat berat. Hati-hati. Ya, ada beberapa waktu yang lalu seorang raja dangdut. Aduh, kenapa dibilang ya? Namanya Roma Irama, tak kalami. Ya, dia bilang, masa kain menutupi mata kaki orang bisa masuk neraka? Pakai akal dong sayang. Insya Allah tidak masuk akal katanya. Panggil sayang lagi, padahal saya tidak sayang sama dia. Iya kan? Tidak masuk akal katanya. Tertutup mata kaki dengan kain bisa masuk neraka. Masuk akal tidak, Pak? Tertutupnya mata kaki bisa masuk neraka. Masuk akal tidak? Jawabannya yang tadi. Masuk akal. Kenapa? Bukan gara-gara tertutupnya mata kakimu dengan kainmu, tapi karena kamu menyelisihi sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal tidak? Orang masuk neraka karena menyelisihi sunnahnya Muhammad? Sangat-sangat masuk akal. Sangat-sangat masuk akal. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus untuk membawa agamanya Allah. Orang yang menyelisihi Allah, pantas tidak Allah masukkan dia ke dalam neraka? Sangat pantas. Sangat masuk akal. Ya. Yang tidak masuk akal, raja dangdut bicara agama, itu yang tidak masuk akal. Ya, nah. Astaghfirullah, meskipun istighfarnya di astaghfirullah, ya, sungguh terlalu gitu ya. Ya. Perhatikan, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din
an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suaranya Nabi. Nabi bicara begini, kamu bicara lebih tinggi nadamu dari Nabi. Kamu bicara lebih tinggi nadamu dari Nabi, ya. Dan jangan pula kalian bersuara keras terhadap Nabi sebagaimana suara kerasnya kalian terhadap, ya, sebagian kalian. Ya, kita bicara sama teman kadang dikasih tinggi suara. Jangan, kalau sama Nabi jangan begitu. Apa hukumannya? Kalau orang bicara lebih keras daripada bicaranya Nabi, ya, an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Maka Allah akan menghapuskan semua amalan kalian. Kalian tidak rasa. Gara-gara apa? Meninggikan suara di atas suaranya Nabi, bisa dihapuskan amalannya. Maka, ya, sidang jamaah maghrib rahimani rahimakumullah, kalau sekedar meninggikan suara di atas suara Nabi bisa menghapuskan amalan, bagaimana dengan mengambil pendapat lain, ya, padahal sudah jelas ada apa? Ada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, Al-Quran suruh kita memanjangkan jenggot, kita bilang pendapatnya fulan begini, pendapatnya fulan begini. Padahal Rasulullah jelas-jelas apa katakan apa? Aful liha, panjangkan jenggot, biarkan jenggot, jangan dipotong. Kita bilang pendapatnya ini begini, pendapatnya. Loh, padahal sudah ada pendapat Rasulullah SAW. Baik, ini kita singkat lagi. Kita kisahkan dulu beberapa kisah, ya, 3 kisah sebelum azan. Ya, bahayanya meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi ada Sa'id ibnul Musayyib, ya, dia sudah di dalam masjid, sudah azan orang. Kemudian ada temannya yang mau pergi haji atau umrah, tapi temannya itu mau dulu menyampaikan salam perpisahan. Dia masuk masjid karena Sa'id sudah dalam masjid. Ya, dia bilang saya mau pergi haji atau umrah, saya lupa mau pergi. Tapi orang sudah azan. Dia bilang jam kau dulu pergi, Ya, sholat kau dulu. Ya, karena tidak boleh orang keluar masjid kalau sudah azan sampai selesai sholat. Ini sunnah Nabi SAW. Dia bilang enggak, tunggu kak temanku. Akhirnya dia pergi, tidak mau dengar. Ya, padahal sudah dikasih tahu sunnah Nabi. Dia pergi. Sa'id ibn Musayyib terus berpikir tentang orang itu sampai datang kabar kalau dia jatuh dari kudanya dan kakinya patah. Kisah yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita apa? Melarang kita untuk pulang ke rumah di tengah malam. Ya. Melarang kita untuk pulang di rumah tengah malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengetuk pintu istri kalian pada malam hari. Ya, janganlah kalian mengetuk pintu istri kalian pada malam hari. Maka ada orang yang mendengarkan itu. Ada 2 orang. Dia bilang, saya akan pulang pada malam hari mengetuk pintu istri saya. Ya, dia dari safar. Ya, ini sunnahnya kalau kita pulang safar, jangan pulang pada malam hari kecuali sudah dikasih tahu sama istri. Ya, telepon, "Mak, mau kak pulang?" Ya. Dia bilang, salah telepon ke kapan? Saya istri pertama tak. Gilirannya istri kedua sekarang. Ya. Jadi orang ini bilang, "Saya akan pulang pada malam hari." Akhirnya mereka pulang pada malam hari. 2 orang ini ternyata keduanya mendapati istrinya sedang berzina. Ini hukuman Allah untuk orang ini. Oke, kisah yang ketiga. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum falyagmisu yadahu hatta yaghsilaha thalathan." Ya, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian bangun malam, ya, bangun tidur, maka jangan langsung celupkan tangannya ke dalam air sampai dia cuci dulu 3 kali. Baru boleh celupkan tangannya ke dalam air. Kenapa? Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Mungkin dia menyentuh najis atau apa, ya. Akhirnya ada yang dengar ini, dia bilang apa? Saya tahu ahlul bid'ah. Dia bilang apa? Saya tahu tangan saya bermalam di atas kasur, kata dia. Meremehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya
ketika dia tidur, dia bangun pagi hari, mulai dari sini sampai lengannya sudah masuk di dalam lubang pantatnya semuanya. Ya, ini hukuman dari Allah terhadap orang yang meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita doakan si Raja Dangdut ini, karena dia mengolok-olok sunnah Nabi sambil ketawa. Ya, ini hukumnya lebih berat. Ya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian mengejek-ejek Allah, dengan nama Allah kalian bercanda, mengolok-olok, ya, dengan ayat-ayat Allah kalian bercanda-canda, dengan Nabi kalian bercanda-canda, ya, mencandai hadis-hadis Nabi atau fisiknya Nabi. Kata Allah, la ta'tadiru, enggak usah cari-cari alasan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Ini dikatakan tidak masuk akal. Mata kaki tertutup dengan kain kemudian masuk neraka, baru ketawa, hahaha, naudzubillah. Semoga dia tobat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.